Halo semua, selamat datang di channel Urusan Perut. Karena biasanya urusan perut selalu bikin kusut. Nah, channel ini akan membahas banyak terkait masalah geostrat, geopol, isu-isu ekonomi, isu-isu politik, isu-isu perang, apapun lah. Pokoknya yang bisa kita bahas, kita akan coba bahas. Dan kali ini kita akan membahas khusus di channel perdana kita terkait dengan apa sih sebenarnya intrik utama dari Indonesia masuk ke dalam BRICS. Tentu ini menimbulkan banyak pertanyaan dan juga perdebatan dari para analis dan juga masyarakat itu sendiri. Dan juga kita akan melihat drama-drama seputar investasi Cina dan kondisi Rusia hari ini dan Ukraina dan juga sampai strategic partnership Rusia dan Iran yang baru-baru ini. Katanya kosong isinya. Oke. Jadi, BRICS sendiri itu awalnya merupakan singkatan dari Brazil, Rusia, China, South Africa, dan juga India. Nah, fokusnya ini kalau kita baca ya berupaya untuk menggalang kekuatan dan juga menghimpun aliansi negara-negara yang berkembang. Dan upayanya jelas untuk mendandingi dominasi negara-negara barat. Nah, ternyata sejak tahun 2024 mereka makin ekspansif. Ada penambahan anggota, salah satunya Iran, Mesir, Ethiopia, dan juga Uni Emirat Arab. Dan yang paling menarik adalah tanggal 1 Januari 2025. Indonesia resmi bergabung bersama dengan blok Aliansi Ekonomi BRICS ini. Nah, kenapa ini penting? Karena Indonesia kalau kita baca merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara saat ini. Nah, populasi yang cukup besar, kurang lebih menempati peringkat keempat terbesar di dunia. Dan ditambah lagi Indonesia juga saat ini berpotensi menjadi jembatan geopolitik antara Asia dan juga Pasifik. Jadi jelas di sana bahwa BRICS yang dulunya semacam klub eksklusif hari ini telah berubah menjadi blok yang benar-benar besar dan mau menggoyang dompet tatanan dunia dan juga dominasi barat. Nah, sebelum kita bahas Indonesia, kita akan melihat update yang sangat fenomenal dan cukup besar, yaitu tiba-tiba Cina kabarnya mau berinvestasi 60 miliar dolar di jalur kereta Turki. Nah, tujuannya ya bypass Rusia untuk distribusi barang ke Eropa. Nah, kenapa ini menarik dan perlu kita simak bersama? Satu, bahwa Rusia dalam kondisi masih berperang dengan Ukraina. Yang kedua adalah Cina ternyata mencari plan B biar tidak perlu bergantung ke rute yang menyambung ke Rusia. Dan yang ketiga adalah Turki menjadi koridor emas penghubung Asia dan juga Eropa. Nah, hal ini tentu bikin Beijing bisa dorong ekspor lebih lancar. Artinya apa? Rusia sempat jadi teman dekat Cina di panggung geopolitik, tetapi begitu kepentingan ekonomi Cina kepepet, mereka siap untuk cari jalan alternatif. Tentu ini sangat menarik dan perlu untuk kita ketahui bersama. Oke, kita bahas segmen yang selanjutnya, yaitu terkait masih perusahaan Cina yang ternyata berencana untuk membeli LLC Inskaya. Nah, LLC Inskaya ini merupakan tambang batu bara di Kemerovo, Rusia, yang ternyata terancam bangkrut. Nah, katanya Inskaya punya hutang pajak sekitar 2 juta dolar plus tunggakan gaji karyawan yang membengkak. Nah, tentu ini cukup parah dan menggoyang perusahaan tersebut. Dan menurut data dan catatan, Inskaya itu masuk dalam kategori risiko oranye dan zona merah untuk kemampuan bayarnya. Terus kenapa Cina masih mau beli? Ya alasannya karena harganya pasti murah sekali. Dan yang kedua, kalaupun berhasil di turn around, potensi untungnya pasti besar. Nah, kita melihat bahwa Rusia saat ini sangat kepepet
Jadi semua barang itu dijual obral saja. Nah, masih menurut rumor, Cina juga menolak tanker minyak Rusia yang sandar di pelabuhannya. Artinya, Tiongkok cukup main cantik dan cerdik. Nggak perlu investasi atau senjata, cukup tunggu ekonomi Rusia luluh, lantak lalu diakuisisi pelan-pelan. Ya, merupakan salah satu strategi yang menarik yang diterapkan oleh Cina dalam pembukaan geopolitik di tahun 2025 ini. Menarik sekali. Oke, masih seputaran Rusia. Nah, ini ada kabar yang perlu kita cermati sama-sama, bahwa ternyata kabarnya ada 65 kapal tanker minyak Rusia sekarang ini nangkring di lautan. Nah, yang parahnya adalah mereka nggak bisa bongkar muat gara-gara sanksi. Nah, hal ini tentu bikin efek kemacetan minyak. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa baru sekarang sanksi itu cukup ketat? Bukankah hal ini harusnya dari 3 tahun lalu? Tetapi mungkin ini merupakan faktor kalkulasi politik negara-negara barat. Apa sih sebenarnya BRICS ini? Banyak yang berpikir bahwa BRICS ini adalah aliansi militer, atau ada juga yang berpikir bahwa BRICS ini seperti uni ekonomi gitu, atau semacam gabungan-gabungan aliansi-aliansi yang mungkin bentuknya lebih kepada bentuk-bentuk strategis. Tetapi BRICS itu ternyata bukan itu. Nah, mereka ini adalah forum negara-negara berkembang yang kebetulan membuat lobby-lobby politik untuk kepentingan masing-masing. Nah, tetapi kenapa ada yang bilang bahwa ketika Indonesia bergabung ke poros yang berlawanan dengan Barat, soalnya dalam catatan terdapat beberapa praktik-praktik yang ada. Nah, BRICS ini kadang-kadang sering menentang dominasi dolar Amerika Serikat dan juga IMF serta Bank Dunia yang didukung penuh oleh Washington. Nah, inilah letak sebenarnya masalah yang muncul, sehingga kesannya anti-Western sekali gitu. Tapi kalau kita lihat masing-masing negara BRICS juga punya kepentingannya masing-masing sendiri gitu. Contohnya India sama Cina itu masih ribut soal perbatasan sampai hari ini gitu. Jadi tetap kalau di dalam istilah itu tidak ada teman yang abadi, yang ada adalah teman yang belum menyerang. Demikian. Oke, sekarang kita akan zoom in ke Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang, pertanyaan kita semua adalah kenapa sih Indonesia ini tiba-tiba itu masuk di tahun 2025? Nah, ada beberapa dugaan. Pertama adalah infrastruktur pendanaan. Karena kalau lewat BRICS, Indonesia ini bisa mengakses pendanaan New Development Bank buat proyek-proyek strategis yang ada di Indonesia. Yang kedua, diversifikasi pasar. Nah, daripada cuma bergantung ke negara-negara barat, Indonesia ini mencoba untuk mencari partner baru seperti Cina, India, Brazil, dan juga negara-negara lain yang tergabung lah. Nah, yang ketiga adalah pengaruh di ASEAN itu sendiri. Jadi, satu-satunya negara ASEAN di BRICS, ya Indonesia, yang bisa bikin naik pamor politik regional, bahkan global juga. Dan juga yang terakhir adalah mendorong reformasi global. Indonesia ternyata punya sejarah gerakan non-blok. Nah, kalau masuk BRICS itu menurut beberapa analis cocok dengan semangat kemandirian dan juga kedaulatan. Tetapi kembali lagi, kita harus hati-hati ketika bergabung di sini, bukan berarti kita jadi anak buah. Kalau misalkan kita merupakan anak buah, apalagi anak buah Cina, ingat, Indonesia selalu harus bisa mengambil sikap independen. Nah, tetapi pertanyaan besarnya adalah sejauh mana hal itu akan efektif, dan itu merupakan PR ke depan dari pemerintahan Prabowo. Nah, sekarang kita akan membahas keuntungan atau bikin ribet ternyata masuk BRICS ini. Nah, Indonesia dapat berapa potensi? Salah satunya adalah pasar ekspor yang lebih luas ke negara-negara anggota, termasuk China dan India yang populasinya cukup besar. Yang kedua, seperti
seperti yang tadi kita sudah bahas, pembiayaan infrastruktur. Lebih spesifik, jalan tol, pelabuhan, bandara, semua butuh dana besar. Dan mungkin NDB, BRICS bisa jadi penyokong hal-hal tersebut. Selanjutnya, yang penting juga untuk kita bahas adalah posisi tawar politik. Nah, bisa jadi nanti ke depannya akan lebih kuat dalam negosiasi di forum internasional. Tetapi kembali lagi ingat, ada risiko besar. Dan selanjutnya kita bisa lihat terkait masalah perbedaan kepentingan negara-negara BRICS yang selalu bisa tidak rukun. Yang perlu kita antisipasi adalah tekanan Barat. Nah, Amerika Serikat sendiri dan Uni Eropa bisa saja pasang tarif. Apalagi dalam beberapa statement Donald Trump yang cukup agresif terkait masalah ekonomi, sanksi-sanksi tersebut bisa diberikan tanpa ampun. Nah, tentu ini merupakan hal lain kalau mereka rasa bahwa Indonesia terlalu condong ke Beijing. Kalau sebaliknya mungkin akan berbeda lagi. Dan yang terakhir adalah keterkaitan dengan utang. Jangan sampai kita terjebak dengan strategi debt trap yang biasa dilakukan dengan alasan pembangunan infrastruktur yang mungkin sangat kita butuhkan, tapi kadang-kadang sangat eksploitatif untuk negara kita. Sementara itu juga ada di tempat lain, situasi yang cukup hangat, yaitu Iran dan Rusia. Ternyata sudah tanda tangan Strategic Partnership Agreement. Nah, tapi katanya sih, isinya itu masih sangat tipis dan belum clear. Tidak ada klausul-klausul pengakuan Rusia soal wilayah yang mereka rebut di Ukraina. Nah, yang menarik adalah Iran ternyata benar-benar dukung agresi Rusia. Nah, yang jadi pertanyaan kita semua adalah kenapa? Alasannya mungkin karena Iran juga punya kepentingan untuk jaga hubungan dagang dengan banyak pihak, termasuk UAE atau China itu sendiri. Sementara Rusia mungkin yang mereka butuhkan adalah panggung agar terlihat tidak sepi pendukung. Lagi-lagi hal ini menunjukkan betapa harus dievaluasi kembali dan cukup rapuhnya kesepakatan yang ada dan ala Rusia untuk saat ini. Siapa yang paling diuntungkan dalam posisi ini? Yang paling pertama, Cina yang paling diuntungkan karena berhasil membeli perusahaan Rusia dengan harga yang sangat miring. Yang kedua, mereka berhasil masuk pasar Turki dengan proyek rel raksasa buat bypass Rusia itu sendiri. Selanjutnya, Indonesia dengan telah bergabung ke BRICS, hal ini disebabkan karena mereka berupaya untuk mendorong kepentingan ekonomi dan politiknya secara global. Nah, untuk Rusia kali ini makin terisolasi dan tampak dijadikan lapak diskon oleh beberapa negara besar. Ini memang cukup tragis. Dan untuk Iran dan Rusia, tanda tangan kesepakatan strategis ini sepertinya cuma kertas kosong yang dibuat untuk sebagai pagelaran dan pameran politik. Nah, maka dengan begini kita bisa simpulkan di tengah konflik dan ketidakpastian global, pemain-pemain utama Cina, Indonesia, Iran, dan Turki pada cari untung dan bikin langkah-langkah strategis. Nah, untuk Rusia kalau terus-terusan terjebak dalam operasi khusus tanpa ujung, mereka ke depannya akan semakin lemah dan malah mungkin akan diambil alih oleh kawan-kawan yang lain peranan-peranannya. Begitulah hasil kajian dan juga investigasi serta report untuk channel ini, Urusan Perut. Karena kalau sudah urusan perut pasti bikin kerut. Apabila kalian memiliki catatan, apabila kalian memiliki komentar-komentar yang menarik ataupun tidak sependapat dengan apa yang kita sampaikan, silakan kupas tuntas bersama dalam channel yang sudah kita bentuk bersama untuk membahas isu-isu geopolitik ke depannya.